Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizan Ipah, Prodi Sistem Informasi NPM 11523066. Baik, saya di sini akan mempresentasikan pengembangan sistem informasi. Yang pertama yaitu ada System Development Life Cycle atau SDLC, adalah proses untuk memahami bagaimana sebuah sistem informasi dapat mendukung kebutuhan bisnis dengan merancang suatu sistem, membangun sistem tersebut dan menyampaikan kepada pengguna. Langkah-langkah untuk pengembangan sistem informasi, yang pertama yaitu ada planning, menentukan mengapa sistem harus dibangun dan bagaimana proyek akan dilakukan. Yang kedua yaitu ada analisis, mengidentifikasi siapa yang akan menggunakan sistem, apa yang harus dilakukan oleh sistem, serta kapan dan di mana sistem akan digunakan. Ketiga yaitu ada desain, menentukan bagaimana sistem akan beroperasi, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Yang keempat yaitu ada implementation, fase akhir di mana sistem diuji dan diimplementasikan, seringkali memakan waktu dan biaya terbesar. Metodologi pengembangan sistem informasi ada struktur metodologis. Yang pertama yaitu ada metode waterfall. Waterfall adalah metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara berurutan, di mana setiap tahap seperti perencanaan, desain, implementasi, dan pemeliharaan harus selesai sebelum tahap berikutnya dimulai, tanpa bisa kembali ke tahap sebelumnya. Di tahapan waterfall, gambar ini menunjukkan model waterfall, sebuah proses pengembangan sistem yang berlangsung secara berurutan. Setiap tahap harus selesai sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahapannya adalah, pertama yaitu ada planning, menentukan tujuan dan kebutuhan proyek. Yang kedua yaitu ada analisis, mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan sistem. Ketiga yaitu ada desain, merancang sistem berdasarkan hasil analisis. Yang keempat yaitu adalah implementation, mengembangkan dan menguji sistem. Kelima yaitu ada sistem, menggunakan dan mengevaluasi sistem yang sudah jadi. Selanjutnya yaitu ada kelebihan waterfall. Yang pertama, kualitas sistem. Kualitas sistem yang dihasilkan cenderung baik karena mengembangkan dilakukan secara bertahap dan sistematis. Yang kedua yaitu ada minim kesalahan. Proses fase yang dilakukan satu persatu membantu meminimalkan kesalahan. Ketiga yaitu ada dokumentasi terorganisir. Maksudnya, dokumen pengembangan sistem terorganisir dengan baik karena setiap fase harus diselesaikan sepenuhnya sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Selanjutnya ada kekurangan waterfall. Yang pertama, waktu dan biaya. Pengembangan memakan waktu lama dan biayanya mahal. Yang kedua yaitu ada manajemen. Maksudnya, memerlukan manajemen yang baik karena tidak ada proses berulang sebelum produk selesai. Yang ketiga yaitu ada kesalahan. Maksudnya, yaitu kesalahan kecil dapat menjadi masalah besar jika tidak ditemukan sejak awal, mempengaruhi tahap-tahap berikutnya. Selanjutnya ada metode parallel development, metode yang bertujuan untuk mengurangi waktu pengembangan sistem dengan membagi proyek besar menjadi beberapa subproyek yang dapat dijalankan secara bersamaan atau paralel. Setiap subproyek didesain dan dikembangkan secara independen, dan setelah selesai, semua bagian tersebut diintegrasikan menjadi satu sistem yang utuh. Di parallel development, di gambar ini menunjukkan mengilustrasikan model pengembangan paralel di mana proyek dibagi menjadi beberapa subproyek yang dikerjakan secara simultan. Setiap subproyek melalui tahapan desain dan implementasi yang independen. Kemudian hasilnya diintegrasikan menjadi satu sistem utuh. Proses ini dimulai dari tahap perencanaan, diikuti analisis, dan diakhiri dengan integrasi keseluruhan sistem. Lalu ada kelebihan paralel. Yang pertama yaitu pengurangan waktu pengembangan. Maksudnya proyek dapat diselesaikan lebih cepat karena beberapa proyek dikerjakan secara bersamaan. Kedua yaitu ada lebih sedikit perubahan dalam lingkungan bisnis. Ini menunjukkan karena waktu pengembangan yang lebih singkat, ada lebih sedikit risiko perubahan besar dalam kebutuhan bisnis yang dapat mempengaruhi proyek. Selanjutnya ada pengurangan waktu pengembangan. Karena beberapa proyek dikerjakan secara bersamaan, waktu keseluruhan pengembangan sistem menjadi lebih cepat. Selanjutnya ada kekurangan paralel. Yang pertama yaitu ada ketergantungan antara subproyek. Maksudnya subproyek yang tidak sepenuhnya independen bisa menyebabkan kesulitan dalam integrasi di akhir proyek. Kedua yaitu ada butuh integrasi besar di akhir. Maksudnya pada akhir proyek, integrasi dari semua subproyek bisa menjadi kompleks dan membutuhkan waktu serta upaya yang signifikan. Yang ketiga yaitu ada integrasi yang kompleks. Setelah semua subproyek selesai, proses integrasi bisa menjadi sulit
dan membutuhkan waktu ekstra, terutama jika proyek saling bergantung. Selanjutnya ada Agile metodologis. Agile adalah metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara berulang dengan fokus pada kolaborasi tim dan adaptasi cepat terhadap perubahan untuk menghasilkan produk berkualitas dengan lebih cepat. Selanjutnya yaitu ada di tahapan Agile. Gambar tersebut menunjukkan model pengembangan sistem linear atau sekuensial, dimulai dari tahap perencanaan, dilanjutkan dengan analisis, desain, dan implementasi. Setelah semua tahap selesai, sistem dibangun dan kemudian dievaluasi untuk memastikan apakah proses implementasi berhasil sesuai rencana. Model ini mengilustrasikan alur kerja berurutan dengan satu jalur dari perencanaan hingga sistem akhir. Kelebihan Agile pertama yaitu fleksibilitas tinggi. Agile memungkinkan tim untuk merespon perubahan dengan cepat, baik perubahan kebutuhan pengguna atau lingkungan bisnis. Yang kedua yaitu ada kolaborasi tim yang baik. Melibatkan seluruh tim dan stakeholder sehingga memungkinkan komunikasi yang efektif dan meminimalisir kesalahan. Dan ada kekurangan Agile. Yang pertama yaitu butuh komitmen tinggi. Agile memerlukan keterlibatan penuh dan kolaborasi yang erat dari seluruh tim dan stakeholder sepanjang proyek. Yang kedua yaitu ada tidak cocok untuk proyek besar tanpa pembagian yang jelas. Maksudnya yaitu Agile bisa jadi sulit diterapkan pada proyek besar yang tidak dapat dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Extreme Programming atau XP. XP adalah menekankan kualitas tinggi dalam pengembangan perangkat lunak melalui kolaborasi tim yang erat dan proses pengembangan yang ketat. Selanjutnya ada tahapan metode XP. Metode XP Programming terdiri dari 4 tahapan utama yang harus diikuti selama pengembangan sistem. Pertama yaitu ada planning. Pada tahap ini dilanjutkan identifikasi masalah, analisis kebutuhan, dan penetapan jadwal penggunaan sistem. Selanjutnya ada desain. Dilakukan pemodelan sistem, arsitektur, dan basis data untuk perencanaan sistem secara keseluruhan. Dan ada coding. Pemodelan yang sudah dirancang diterapkan dalam bentuk user interface dengan penggunaan bahasa pemrograman yang sesuai. Dan yang terakhir ada testing. Setelah pengkodian selesai, dilakukan pengujian sistem untuk mendeteksi kesalahan dan memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan selanjutnya ada kelebihan XP. Yang pertama yaitu fleksibel terhadap perubahan kebutuhan. Yang kedua yaitu komunikasi yang baik antara tim dan pelanggan. Yang ketiga yaitu integrasi cepat dan efisien. Dan selanjutnya ada kekurangan XP. Yang pertama yaitu memerlukan keterlibatan pelanggan yang tinggi. Yang kedua yaitu butuh tim yang sangat terampil. Ketiga yaitu sulit diterapkan pada tim besar. Selanjutnya yaitu ada metode Scrum. Metode Scrum adalah metode Agile Development yang berfokus pada pengelolaan proyek dengan membagi pekerjaan dalam siklus-siklus pendek yang disebut dengan sprint. Biasanya 2-4 minggu. Setiap sprint bertujuan untuk menghasilkan produk atau fitur yang siap digunakan. Dan selanjutnya ada proses Scrum. Pertama yaitu sprint planning. Maksudnya perencanaan pekerjaan untuk sprint mendatang. Yang kedua yaitu ada daily Scrum. Maksudnya pertemuan harian singkat untuk mengecek perkembangan tim. Dan ada sprint review. Evaluasi hasil sprint untuk melihat apakah sesuai dengan yang diharapkan. Yang terakhir yaitu ada sprint retrospective. Maksudnya yaitu refleksi tim untuk meningkatkan proses kerja ke depan. Kelebihan metode Scrum yang pertama yaitu fleksibel terhadap perubahan kebutuhan. Kedua yaitu memastikan tim fokus pada prioritas tertinggi. Yang terakhir yaitu ada kolaborasi antar tim dan pelanggan yang baik. Dan ada kekurangan di metode Scrum. Yang pertama, kurang cocok untuk proyek skala besar tanpa pengaturan yang tepat. Kedua yaitu membutuhkan komitmen dan disiplin tinggi dari tim. Dan yang terakhir yaitu ada bergantung pada kejelasan visi dari product owner. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.